Hai teman-teman hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini hari Sabtu, nanti jam 2 kurang 15 menit adalah pertandingan Pisa lawan Roma atau Roma lawan Pisa. Secara kedua tim itu secara kualitas Roma lebih di atasnya Pisa secara umum, dan secara hasil pertandingan terakhir Roma jelas lebih unggul. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan adalah, ini masih awal musim, kondisi akan bisa berubah dengan spekulasi yang berbeda. Sangat mungkin bagi Roma untuk kondisi yang berubah, bisa melakukan seperti itu. Tetapi yang menentukan garis akhirnya adalah bagaimana kedua tim harus bisa menjauh kondisinya masing-masing. Secara permainan tim tidak ada yang berubah sangat 180 derajat, karena Angelino masih dalam kondisi yang lumayan fit, Wesley sedang dalam performa terbaiknya karena berhasil mencetak gol dan jadi satu-satunya gol tam di pertama Roma, dan keinginan Roma untuk meraih kemenangan pasti tinggi, karena kita harus tahu bahwa dengan kemenangan non Bologna, Roma ingin mengamankan kemenangan sebelum jeda internasional ini berhasil, di mana dia tanpa Wesley. Dan juga kalau kita tilik dari sisi eksternal adalah Roma sudah cukup happy dengan jadwal Liga Eropa yang tidak begitu menguras tenaga. Masih bisa kita kita persepsikan ya cukup happy lah, nggak ada pertandingan yang cukup menegangkan bagi klub Roma. Hanya saja yang jadi pertanyaan adalah, apakah Roma bisa memanfaatkannya dengan melawan Pisa yang hampir pemainnya, meskipun downgrade, hampir semua pemainnya tuh nggak bisa diprediksi kekuatan klimaksnya sampai di mana. Mungkin dari grade-nya lebih rendah, tetapi yang perlu kita waspadai adalah kekuatan Pisa itu masih belum bisa diprediksi. Kekuatannya itu sampai di titik mana mereka bisa melakukan kejutan itu. Itu yang harus wajib diwaspadai, karena ya Filippo Inzaghi, kalau nggak salah pelatih Filippo Inzaghi juga akan berusaha semaksimalnya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Meskipun ya di atas kertas Roma kan jauh lebih unggul. Hal itu juga berlaku bagaimana apakah 11 pemain akan dipertahankan sebagai posisinya setelah cukup ada catatan terhadap beberapa pemainnya belum maksimal. Contohnya Bryan Cristante belum terlalu maksimal, chemistry-nya Manu Kone mulai aktif di menit 13. El Shaarawy justru kehilangan momen dan kembali ke masalah utamanya, usianya semakin tua dan skill kecepatannya semakin menurun, terlebih kalau melawan bek-bek yang sebenarnya lebih muda daripada dia, atau pemain sayap yang harusnya dia bersaing di sana. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka, silakan like video ini sampai pendapat Joseph, dan kalau ada keinginan berinvestasi silahkan klik yang seharusnya di deskripsi, kritik tulis di komentar. Oh iya, kalau berbicara dengan hasil,
ada kemungkinan bisa menang 2-0 atau bisa kemungkinan lainnya seri 0-0. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.